Dasar lelaki bejat, bisa-bisanya kau ingin merenggut kesucian adikku. Teriakan yang diiringi pukulan demi pukulan di tubuhnya masih terngiang di telinga Fahri. Meskipun kini Fahri sudah berada di rumahnya, lelaki itu tengah berbaring di atas sofa ruang tamu, sementara Bu Indah menatap nanar ke arah putranya. Di beberapa bagian wajah Fahri tampak babak belur. Fahri sudah seperti korban kekerasan, bahkan di beberapa titik wajahnya terdapat darah yang mengalir. Beberapa menit lalu, Fahri pulang diantar oleh Rama, pelaku yang membuat wajah Fahri penuh luka. Meskipun tadi Rama sudah menjelaskan kronologinya, tetapi Bu Indah sama sekali tidak menyimaknya. Beliau hanya iya-iya saja saat Fahri mengatakan jika masalah mereka sudah selesai. Fahri rasa persoalan ini tidak perlu dibawa ke jalur hukum, karena semua hanya salah paham saja. Meskipun Fahri menerima pukulan bertubi-tubi, rasanya sebanding dengan kekesalan Rama atas perbuatannya. Ketahuan berjumpa mesra di ruang tamu saat Rama baru saja tiba dari luar kota. Semua karena Rama pikir hubungan Diva dan Fahri masih terjalin, tetapi Fahri justru menggarap adiknya seperti itu. Tentu saja Rama tak terima. Rama baru berhenti memukuli Fahri ketika Dian, adik Rama, mengatakan jika Fahri adalah kekasih barunya. "Sakit, Mah," kata Fahri. Bu Indah tanpa sengaja menekan lukanya terlalu keras. Saat ini Bu Indah tengah membersihkan luka Fahri. Beliau tak tega melihat wajah Fahri. Selama ini Fahri tak pernah mendapat luka seperti ini. Luka paling parah yang dialami Fahri hanya saat jatuh dari sepeda saja. "Kenapa bisa begini, Fahri?" tanya Bu Indah yang sejak tadi terlalu fokus pada sakit Fahri. "Masalah kecil saja, Mah." "Masalah kecil katamu? Ini sudah seperti dikeroyok 5 orang. Kamu masih bilang ini masalah kecil?" Bu Indah memelototi putranya setelah mendapat jawaban yang begitu enteng dari Fahri. "Yang salah tidak cuma Rama saja, Ma, tapi aku juga. Kamu kenal pemuda tadi? Bahkan Mama tidak ingat kamu punya teman seperti dia. Bisa-bisanya dia mengajar pun seperti ini. Emang apa yang kamu lakukan?" "Aku, Mama, sakit." Mendengar teriakan Fahri, Bu Indah menghentikan aktivitasnya, membersihkan wajah Fahri dengan alkohol. Beliau biarkan Fahri menjelaskan apa yang sudah terjadi. Aku ketahuan sedang berjumpa dengan adik Rama, Ma, di rumahnya," terang Fahri. Ia tahu dirinya salah, jadi kali ini Fahri tidak akan membela diri. "Astaga Fahri, di mana otakmu?" teriak Bu Indah. Beliau memukul perut Fahri, tepat bekas pukulan Rama, membuat Fahri kembali mengaduh. "Mau ditaruh mana muka Mama pada Ibu Diva jika kabar ini sampai di telinga mereka, Fahri? Apa kamu tidak ingat? Kamu sudah punya tunangan?" ucap Bu Indah gusar setelah mengetahui ulah putra bungsunya. "Mereka tidak akan tahu, Ma. Semudah itu menurutmu? Ya Allah Fahri, kalian ini sudah bertunangan. Jangan main-main seperti ini, apalagi dengan gadis lain." "Ma, tapi..." Bu Indah tanpa menghela napas. Masalah Fahri ini bukanlah masalah kecil. Ini sudah menyangkut hubungan Fahri dengan Diva yang sudah terjalin lama. "Ma, biar aku jelaskan dulu, Ma." Dengan menahan rasa nyeri di perutnya, Fahri mencoba bangkit dari berbaringnya. "Apalagi yang ingin kamu jelaskan, Fahri? Tindakanmu ini benar-benar di luar batas. Hilang kemana etikamu selama ini? Sampai kamu bisa berbuat tindakan tak senonoh seperti itu di rumah seorang gadis. Ingat statusmu, Fahri. Itu karena kami saling mencintai, Ma." Ucapan Fahri kali ini benar-benar membuat Bu Indah tak percaya. "Omong kosong macam apa ini, Fahri?
Kamu bilang saling mencintai. Kamu sudah gila. Bukan begitu, Ma. Ma, bisakah Mama tenang dulu? Pinta Fahri. Tenang? Tenang katamu. Bagaimana kalau Diva tahu, Fahri? Bisa hancur hubungan kalian. Bu Indah menatap tajam ke arah putranya. Fahri menatap ke arah sang ibu. Berharap Bu Indah mau mendengarkan penjelasannya. Ia menunggu sejenak sampai emosi Bu Indah mereda. Napas wanita itu tampak naik turun. Fahri mengumpulkan nyalinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku dan Diva sudah putus, Ma, ucap Fahri. Ucapan yang mampu membuat Bu Indah syok. Apa katamu? Bukan tidak mendengar. Bu Indah ingin Fahri mengatakannya sekali lagi. Aku dan Diva sudah sepakat untuk mengakhiri pertunangan kami, Ma, terang Fahri. Ia siap menerima apapun yang akan sang ibu lakukan padanya. Ya Allah, kamu gila, benar-benar gila, Fahri. Luapan amarah Bu Indah tumpahlah sudah. Beliau memukuli dada Fahri. Nyali yang lelaki itu terima ditambah lagi oleh ibunya. Sepertinya Fahri akan pingsan, tetapi ia menahannya. Wajar saja jika Bu Indah kecewa padanya. Hubungannya dengan Diva sudah terjalin cukup lama harus kandas. Perlahan pukulan dada Fahri melemah. Fahri duduk bersandar. Tampak Bu Indah yang mulai menangis. Hayalan Diva menjadi menantu Bu Indah sirnalah sudah. Padahal Bu Indah sudah lama mendambakan Diva sebagai menantunya. Dari belasan gadis yang dibawa Fahri bertemu dengannya, hanya Diva yang mampu merebut hatinya. Hingga beliau menyetujui hubungan Fahri dan Diva. Bu Indah tipikal orang yang sangat pemilih, terutama untuk pendamping hidup anak-anaknya. Mama tak tahu lagi harus bicara apa padamu, Fahri, kata Bu Indah. Nada kekecewaan terdengar dari suaranya. Hanya kata maaf yang mampu Fahri ucapkan pada sang ibu. Bu Indah beranjak dari duduknya. Beliau bangkit membawa rasa kecewa kepada Fahri. Di tengah kegundahannya, Fahri kembali membalingkan tubuhnya. Fahri menyelami rasa sakit yang sepertinya menyerang seluruh bagian tubuhnya. Meskipun rasa sakit itu tak sebanding dengan yang Bu Indah terima tentang kabar hubungan pertunangan anaknya yang berakhir. Padahal tinggal selangkah lagi, Fahri dan Diva akan hidup bersama. Namun, sepertinya tali jodoh tak berpihak kepada mereka. Langkah Bu Indah menuntun beliau sampai di kamarnya. Di depan lemari rias, Bu Indah berdiri. Jemari lentik beliau menarik handle laci, mengeluarkan sebuah kotak perhiasan, membuka kotak berisi sebuah gelang emas. Di bagian tengah gelang tersebut tertulis nama Diva. Sejatinya, gelang itu nanti akan Bu Indah sematkan di lengan Diva saat gadis itu sudah sah menjadi istri Fahri. Namun, kenyataannya hari ini beliau mendapat kabar buruk dari Fahri. Mereka mengakhiri hubungan tanpa persetujuan dari Bu Indah. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Bu Indah rasanya tak mampu untuk mendengar penjelasan Fahri. Beliau genggam gelang itu. Tangisnya semakin pecah dengan keadaan. Akan beliau apakan gelang ini? Memberikannya pada Diva? Sementara harapan beliau sudah kandas. Atau membiarkan gelang itu tetap terungkap tempatnya? Membayangkan bertemu kembali dengan Diva, rasanya beliau tak mampu. Putusnya pertunangan Fahri dan Diva membuat beliau serasa kehilangan anak gadisnya. Ingin rasanya meraung, tetapi itu sulit untuk Bu Indah lakukan. Bisa menangis saja dirasa cukup baginya. Rasanya sangat menyesakkan dadanya. Bisakah aku memutar waktu? Jika bisa, tentunya tak akan aku biarkan Fahri memutuskan Diva begitu saja, kata Bu Indah.